Negura kita terus lama-lama kayak gitu. Iya. Selamat malam lagi teman-teman media. Kita sambut pemenang laga Family. Happy Family. Kelihatan happy kan dua-duanya. Ya, kalau tadi saya ngeliat kayaknya gemes banget Ibnu mainnya ya. Gemes juga. Ibnu mainnya kok kayak gitu. Apa masih mikirin jengnya Mas Eno? Dia gemes sama ini karena dia gemes karena merasa dijebak sama saya gitu kan. Waktu ingat kan waktu pas Valen ngajakin, lu main ya sama istri. Terus gue lagi cari nih, kayaknya Judika sama Duma oke nih. Wih, siapa takut gue bilang, berani aja tanpa konfirmasi dan minta persetujuan istri. Tiba-tiba pengumuman keluar, ya udah besok gue bilang, kita main tenis sih saya kan, tenis, iya. Ntar kan bentar lagi tanding apaan dia bilang, tanding gini, oh langsung dia baru megang raket sekitar 4 kali langsung turun. Dan hasilnya alhamdulillah kalah. Ya, jadi benar itu, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Dibutuhkan latihannya. Gimana rasanya Mbak Ririn dicemplungin sama Ibnu? Iya, saya benar-benar merasa dijebak sama suami sendiri. Gak ada kata bilang enggak sih, jadi ya udah kan ini buat seru-seruan ya. Yang penting kita kalah. Dan semoga bisa menghibur. Iya, datang sini cuma buat fun aja. Ternyata emang Duma jago banget. Kayaknya baru setengah tenaga tadi mainnya ya. Habis banget, udah capek banget ini. Wah. Dan dia sengaja ngasih bolanya ke Ririn terus. Iya, baru mau ditanya ke Mas Jude, apa strateginya emang ngasih bola ke Mbak Ririn? Bukan, jadi kalau Duma sebenarnya tahu kalau aku tuh main sebenarnya kadang mau ke kanan dia ke kiri, ya kan main tenis tuh kan nggak lama, aku baru main 3 bulan juga, dia lebih lama. Jadi kalau masa pressing dia lebih tahu. Kalau aku biasanya tuh mau ke kiri masih ke kanan. Kayak tadi sebenarnya aku pelintir tuh ke Ibnu, karena aku kalau sama Duma main kan kita tuh gak ada coach, kita main aja game. Jadi kadang aku slice gitu. Nah aku mau kasih ke Ibnu sebenarnya, cuman kena ke Ririn. Jadi habis itu udah gak berani lagi main gitu, karena kesannya ngasih ke Ririn terus gitu. Tapi jelas kayak Ibnu bilang ini tadi, sebenarnya kita di public figure, kita pengen mengolahragakan masyarakat. Artinya mau mengajak masyarakat tuh semuanya berolahraga. Aku juga baru kenal tenis ini di Jakarta. Dulu nggak pernah ya, karena di kampung nggak ada olahraga ini di Brastagi. Jadi diajak istriku main sama mama-mama anak-anak di sekolah. Jadi kita ya coba, pas diajak sama Ibnu kebetulan kenal kan. Kalau nggak kenal tadi masih mikir, takutnya kan masih atlet, bingung kita pukul aja belum bisa gitu. Tapi karena suka olahraga, jadi ya udah gimana mah, oke katanya. Jadi kita main. Jadi tadi sebenarnya ya kita have fun aja, kita main. Itu ada janjian sama Ibnu juga, kita seru-seruan. Cuman memang aku bilang kalau dia kalah sama Arang Batak kalah beda. Kalau kita kalah tuh sampai ke kampung kan beritanya, jadi agak berat gitu. Jadi kita udah siapin strategi 1, 2, 3. Kalau nanti diserang begini kita kalah. Jadi intinya sih kita mau have fun dan mengajak masyarakat untuk bisa menikmati permainan ini. Mantap. Mbak Duma, kalau ada tantangan lagi dari pasangan lain siap? Raffi dan Gigi mungkin? Sebenarnya aku juga ini baru kenal itu kira-kira 1 tahun terakhir ya Mas. Jadi ini juga diajakin dia ajakin, terus aku bilang, lawan siapa? Orang kan niatnya bukan buat lomba, buat supaya ngisi waktu sebenarnya Mas. Anak-anak pulang sekolah, jadi ibunya ngumpul, yuk ngapain yuk, tenis, diajakin teman, ya udah yuk gitu. Nah pas diajakin, katanya ayo main. Aku juga bingung kan, deg-degan ya. Deg-degan Mas, aku minum 1 kopi segini. Ya jadi dari Kita nggak tidur. malam nggak bisa tidur. Karena ternyata jadi Nggak bisa tidur karena bukan tidur di luar kan? Banyak nyamuk, bukan? Bukan. Oh bukan. Itu curcol. nanti malam nih kayaknya. Tadi sempat sih kayaknya mulai marah-marah. Jadi ini benar-benar pertama buat kita juga, dan sebenarnya masih amatir sebenarnya. Jadi kayak ini seru-seruan yuk, terus teman juga gitu. Jadi kayak
Kalau ada lagi yang nantangin nggak tahu nih, Bapak gimana? Ini yang jarang latihan yang ini, Pak. Ya kita pengen aja nggak apa-apa, siapa yang ngajakin ya. Kalau kita sih maunya kapal karena memang kita mau ini suami istri itu olahraga gitu bareng. Itu yang kita pengen mau gitu. Jadi kalau nanti pasangan orang lain kita nggak terlalu pengen gitu, pengen suami istri loh, awalnya gitu. Khusus. Tapi ada ini juga apa namanya mungkin Judika dengan dunia panggungnya megang mic udah biasa, mungkin saya kalau acting mungkin juga udah biasa, tapi pas begitu ketemu di lapangan penonton terus lapangan tenis beneran ada wasit beneran juga betul dan disiarkan, itu sesuatu yang baru lagi dan nervousnya juga beda banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen tahu rasanya ada di lapangan itu sih energinya benar-benar bikin kita grogi ya. Kita bahkan tadi nggak tahu supaya kita udah selesai apa enggak. Iya. Kita disuruh wasitnya. Iya. Itu udah game apa belum? Suruh kemana pindah? Ayo pindah. Kita sampai lupa kalau udah game gitu. Jadi memang senang banget, mudah-mudahan acara ini dari Jebret Media ada lagi, nggak cuma di sini aja berhenti, tapi mudah-mudahan bisa berkelanjutan dan bisa menyebar ke artis-artis yang lain. Tadi yang Judika juga bilang mudah-mudahan ini bisa menyebar ke semua teman-teman yang punya pasangan, jadi olahraganya itu nggak cuma sendirian, ajak juga sama pasangannya. Mungkin itu adalah contoh dari match kita tadi, Happy Family. Jadi nggak cuma di stiker doang tuh di mobil Happy Family, ya kan? Walaupun kadang-kadang kalau di lapangan ketahuan. Tapi kan gitu. Karakter keluar di sana, tapi kan happy ujung-ujungnya. Itu happy orang kan beda-beda. Iya. Yang penting kita keringetan ya. Kita kalau berantem suka happy gitu. Iya. Ya, kalau gitu langsung kita lempar ke floor karena maaf nanti nggak ada doorstop. Jadi kalau mau bertanya di sini. Nggak ada yang menanya. Jadi kan sama Bang Jabang maksudnya Tiap medianya. bakal dari saya bebas dari video.com bakal jadi rutinitas ya sini kalian akhirnya bisa Iya, berdampingan kalau aku sama Guma kalau ditanya akan main terus karena basicnya aku suka olahraga. Aku basicnya sama Ibnu memang main bola sebenarnya. Terus dikenalin olahraga ini termasuk edik mainnya aku suka bermain ini karena ini kan olahraga ketangkasan. Jadi kita selalu kayak candu gitu. Aduh, kenapa nggak bisa mukul sih? Kok ini nggak masuk? Kok ini gimana caranya? Jadi memang kalau ditanya pasti aku pengen bukan lebih serius sih, tapi pengen dalamin aja permainan tenis ini sama, apalagi kebetulan istri suka, jadi kita punya olahraga yang sama. Kalau main bola aku ajak dia kan, dia nggak mau. Main motor juga dia nggak mau. Jadi ini salah satu olahraga yang kita bisa barengan. Gitu. Oh, Bang Ibnu sama Kak Riri? Riri kemarin udah mulai minta latihan terus nyari lapangan. Iya. Saya dapat lapangan nggak gitu. Saya ngelatihan lagi kapan? Nah, tanpa disadari ternyata Riri udah mulai ketagihan. Jadi memang seperti yang Judika tadi bilang, olahraga ini lumayan ada candunya dan memang ketika kita punya dapat pukulan yang enak banget, bunyi raket dengan bola itu mantep, itu yang bikin kita ketagihan. Jadi sekarang permasalahannya adalah nyari lapangan sih. Agak-agak susah juga ya nyari lapangan itu. Karena sekarang udah mulai rame nih yang main tenis dan mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan. Sekarang Ririn Ekawati binti Badarudin Dalmas. Kayak gue dulu waktu nikah. Iya Pak. Tadi Duma udah sempat bilang habis ini kita latihan bareng ya gitu. Sampai Ririn benar-benar terima bola dan mukul yang benar. Karena tadi sampai aku lempar itu raketnya, ya Allah. Gemes kan? Gemes banget. Ya semoga habis ini kita bisa bareng-bareng latihan lagi. Tolong diajarin ya Bu. Kita belajar. Iya. Ya ini menjadi rutinitas ya setelah ini. Paling enggak seminggu 2 kali lah. Insya Allah. Amin. Sehat. Komit dong pasti. Siap. Seminggu 2 kali mah sikat. Oke, ada lagi? Mungkin. Ini bicara tadi tuh value-nya lihat dari penonton tuh tekanannya kayak gimana sih? Ini bener-bener terasa banget, khususnya kayak Kak itu sendiri bener-bener tegang banget dari liatnya kayak gitu. Iya. Udah padahal udah berusaha senyum, ternyata kata Ibnu mukanya masih tegang. Tegang banget ya. Karena bener-bener yang tadi dibilang, saya beneran pegang raket itu baru 4 kali. Jadi baru bener-bener belajar sampai langsung ke turnamen ini tadi. Jadi 4 kali itu nggak cukup. Itu bisa dilihat dari muka saya yang tegang tadi sih. Emang harus banyak latihan ternyata untuk bisa tanding.
tegang, udah gitu banyak banget lagi supporternya mereka nih, rumah, aku bingung. Itu sebenarnya cara kita untuk ini juga Mendistract kayaknya ya, supaya kita juga nggak tegang-tegang amat. Minimal kan ada supporter kita bawa bapak mama, anak komplek. Seru sih, tapi seru banget. Gue punya pengalaman di Idol soalnya, jadi pengalaman ngambil masa kan. Ayo datang semua, woi nyanyi lagu gua, wow gitu kan. Jadi kayak main di kandang gitu. Pantesan aku jadi queen. Tapi tadi teman-teman akhirnya fans bilang, Ririn, ayo Ririn. Belakangan mereka bilang, ayo Ririn bisa Ririn. Biar seru. Biar seru. Tapi benar itu tekanan dari penonton yang tadi saya bilang juga, penonton terus ada kamera, iya kan, itu yang bikin kita sesuatu pressure-nya tambah lagi, belum lagi keluarga, anak, terus mungkin orang tua, bahwa itu bikin sesuatu yang mental kita awalnya dari rumah bilang tenang sayang, udah ini partai hiburan santai aja, menang kalah gak ngaruh, tapi pas begitu gua di situ deg-degan juga, iya lumayan juga, kok pukulan jadi berantakan gitu loh. Padahal kalau latihan itu wow standar. Ada lagi? Ya. Saya dari Jepret mau nanya untuk Bang Judika sama Bang Ibnu, ini kan ada 10 tahun sama charity donasi. Nah kira-kira tanggapan dari Bang Judika sama Bang Ibnu itu seperti apa, dan kira-kira mungkin siapa tahu punya idola atlet zaman dulu itu siapa kira-kira? Kita sih karena bukan basic tenis, aku juga nggak tahu. Taunya kalau tenis tuh Mbak Yayu doang gue tau kan. Tapi yang jelas acara ini kan, ya acara ini diselenggarakan juga ada charity-nya, itu satu hal yang sangat kita apresiasi, dan memang seharusnya seperti itu. Jadi kita acara ini bisa juga membantu mungkin atlet-atlet kita yang mungkin yang dulu udah berjuang, terus mungkin kehidupannya nggak terlalu gimana. Jadi intinya hasil dari acara ini kita juga bisa menyumbang buat orang-orang yang membutuhkan, khususnya mungkin atlet-atlet kita yang mengharumkan nama Indonesia di masa-masa yang lalu. Kalau untuk melanjutkan pertanyaan tadi, atlet idola, jadi kayaknya memang kalau saya melihat masa kecil saya dulu, saya sebenarnya udah suka juga dengan tenis. Cuma tenis sama sepak bola beda nih. Olahraga yang digandrungi sama masyarakat Indonesia sama olahraga yang memang agak segmented. Jelas dari sisi tayangan, olahraga tenis tuh di TV nasional nyaris nggak ada. Jadi masa-masa kecil saya jarang nonton tenis gitu. Malah justru pas udah gede, dan itu pun tenisnya tenis luar. Jadi kalau untuk dilihat mungkin tahu atlet-atlet tenis Indonesia ada Razian Randang gitu. Dan kebetulan juga masih saudara. Selebihnya ya mungkin Yayu Basuki. Tapi habis itu kita ya nggak pernah nonton petenis lokal kita yang main. Dan untungnya sekarang di era digital seperti ini, kita bisa nih udah mulai melihat lagi. Mungkin nanti ada pertandingan memang yang serius yang memang ditayangkan, jadi kita bisa nonton gitu. Jadi jujur kalau untuk masalah idola, petenis idola ya pasti kiblatnya masih luar sih. Kiblatnya masih luar ya, mungkin kayak Garnacho gitu. Bola atas loh, bola voli diambil sama dia pakai kaki. Kita menang sekali aja udah heboh banget gitu ya. Heboh banget. Siap, mungkin satu pertanyaan terakhir dari Kompas. Bang Ibnu sama Judika untuk Pak Renio nih. Besok gimana nih Pak prediksi? Kan lawan Galatasaray. Champion ya? Iya. Waduh.